Kita memanggil orang yang lebih tua, lebih senior atasan kita itu pakai kata-kata sapaan Pak, Bu, Mbak, Kakak, dan tidak sopan kalau kita memanggil namanya secara langsung. Berbeda dengan di Amerika, seorang mahasiswa memanggil dosennya langsung Hi John, bukan maaf Prof John, tidak. Ini bukan kurang ajar, bukan, tapi ini adalah ada kesetaraan dan keakraban. Ini baru satu sebutan, masih banyak lagi kebiasaan yang jauh berbeda membuat kita panas dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rasanya senang sekali kita dapat berjumpa kembali ngobrol bebas tentang apa saja. Hari ini kita akan berbicara tentang perbedaan negaranya Donald Trump Amerika dengan negara kita Indonesia tercinta. Saudaraku, pernahkah Anda membayangkan pindah ke luar negeri, ke Amerika, lalu merasa bingung karena orang-orang di sana bertingkah laku aneh? Atau mungkin Anda punya teman dari luar negeri yang bingung melihat kebiasaan Anda, kebiasaan kita. Itulah yang disebut dengan culture shock. Hari ini saya ingin mengajak Anda terbang sejenak melintasi samudera, bahkan melintasi benua, membandingkan dua negara besar, yaitu Indonesia tanah air kita dan negaranya Trump, yaitu Amerika Serikat. Meski sama-sama negara demokrasi yang besar, budaya kita beda bagaikan langit dan bumi. Kita akan membagi 5 perbedaan budaya yang paling mencolok antara Indonesia dan negaranya Donald Trump. Mari kita mulai. Saudaraku, kalau kita melihat memang ada 5 perbedaan. Satu adalah kolektivitas berhadapan dengan individualitas. Ini yang pertama dan mendasar adalah soal kita versus aku. Indonesia adalah negara kolektif. Kita punya filosofi gotong royong dan semboyan yang tidak tertulis tapi ditaati. Mangan ora mangan asal kumpul. Di sini keluarga besar dan komunitas adalah segalanya. Kita sering melihat anak yang sudah menikah masih tinggal dengan orang tua, atau sebaliknya, orang tua berkumpul dengan anak. Nah, Amerika Serikat menjunjung tinggi individualisme. Sebaliknya kan, kemandirian adalah raja di sana. Umum bagi anak usia 18 tahun untuk keluar dari rumahnya orang tuanya dan hidup sendiri. Bagi mereka, sukses adalah pencapaian pribadi, sementara bagi kita, sukses seringkali berarti bisa membahagiakan orang tua dan juga keluarga. Yang ketiga, gaya komunikasi. Basa-basi berhadapan dengan to the point. Orang Indonesia itu rajanya, ratunya basa-basi dan gak enakan. Kita sering berputar-putar, berkilo-kilo, bertubing-tubing sebelum masuk ke inti pembicaraan untuk menjaga perasaan lawan bicara kita. Kalau ditawari makan, walaupun sebenarnya mau, kita menjawab, nggak usah repot-repot. Padahal dalam hati kita mau banget loh. Nah, di negeri Trump, Amerika, budayanya adalah low contact atau to the point. Ya berarti ya, tidak berarti tidak. Kalau Anda tanya, bagaimana baju saya ini bagus nggak?
Teman Amerika mungkin akan menjawab, jujur, enggak, warnanya terlalu aneh. Di Indonesia itu bisa memicu perang dunia ketiga. Maka ada pepatah, nggih nanging boten kepanggih. Artinya iya tetapi tidak iya, antara iya dan tidak. Bingung kan? Ya, itulah Indonesia. Yang ketiga adalah konsep waktu, yaitu jam karet berhadapan dengan time is money. Siapa di sini yang pernah janjian jam 9 tapi baru berangkat dari rumah jam 9? Angkat tangan. Ya, itulah yang namanya jam karet. Di Indonesia waktu sering dianggap fleksibel, luwes. Telat 15 sampai 30 menit sering dimaklumi, dianggap biasa karena hujan, karena macet. Nah, di negara Trump, Amerika Serikat, time is money. Waktu adalah uang. Ketepatan waktu adalah tanda profesionalisme dan rasa hormat. Jika rapat mulai jam 9, mereka sudah duduk di kursi jam 8.55. Datang terlambat dianggap sangat tidak sopan dan membuang waktu bagi orang lain. Ya, beda kan? Yang keempat, hierarki dan sapaan. Di Indonesia, hierarki sangat penting. Kita memanggil orang yang lebih tua atau atasan dengan sebutan Pak, Bu, Mas, Mbak, Kakak. Tidak sopan namanya itu kita panggil langsung, apalagi ke bos kita. Nah, di negara Trump, Amerika Serikat justru sebaliknya. Suasananya lebih egaliter atau setara. Jangan kaget jika Anda melihat mahasiswa memanggil dosennya dengan nama depan, misalnya Hai John, bukan permisi Prof John. Di kantornya pun bawaannya bisa memanggil CEO dengan nama panggilannya. Ini bukan kurang ajar, maaf, tapi tanda keakraban dan kesetaraan. Yang terakhir, yang kelima, makanan pokok. Nasi berhadapan dengan gandum atau kentang. Orang Indonesia punya prinsip belum kenyang kalau belum makan nasi. Mau makan mie pakai nasi, makan bakso pakai lontong, pokoknya nasi adalah wajib. Ditanya neneknya, mbahnya, sudah makan? Nah, belum, padahal sudah habis 5 lontong plus 3 kupat. Sedangkan di negara Trump Amerika, karbohidrat mereka jauh lebih bervariasi. Roti, kentang, pasta atau gandum. Dan satu lagi, porsi makan di negaranya Trump Amerika itu besar sekali. Apa yang kita anggap porsi keluarga, mungkin dianggap porsi satu orang. Saudaraku, dari jam karet hingga time is money, dari nasi hingga roti, perbedaan-perbedaan itu menunjukkan betapa uniknya cara manusia menjalani hidup. Apakah budaya negaranya Trump Amerika lebih baik karena lebih tepat waktu? Ya, mungkin. Apakah budaya Indonesia lebih baik karena kekeluargaan? Bisa jadi. Namun intinya bukan mencari mana yang lebih baik, intinya adalah saling memahami. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka memahami perbedaan dan kita juga memahami perbedaan. Itu yang fleksibel, yang luas, toleran, dan berpikir terbuka. Saudaraku, ini yang kita diskusikan. Saya tunggu tanggapan Anda, komen, like Anda, dan subscribe. Tetap ceria, tetap sehat, dan terus berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.